mendorong inovasi digital organisasi pada Badan Pusat Statistik. Apa sih faktor terpenting dalam transformasi digital? Faktornya sangat sederhana, budaya, teknologi, dan sumber daya manusia. Kebanyakan organisasi gagal karena kita memfokuskan sebagian besar upaya kita pada teknologi dan mengabaikan faktor manusia dan faktor nilai dan budaya. Proyek transformasi digital terbaik harus fokus pada 3 komponen utama ini untuk mendapatkan transformasi digital yang benar. Jadi bagaimana kita bisa semakin dekat untuk mencapai transformasi digital? Kita membutuhkan visi strategis dengan orang yang tepat di belakangnya. Maka 4 langkah yang akan saya sebutkan nanti sangatlah penting. Langkah pertama, membangun tujuan bersama. Menyatukan organisasi yang mengacu kepada tujuan bersama sangat penting untuk menyepakati perubahan. Setelah seluruh tim bersatu menuju satu tujuan bersama, maka transformasi akan terjadi secara efisien pada setiap level tingkatan organisasi. Langkah kedua, dukungan dari kepemimpinan. Karena inisiatif digital ini cenderung menjadi pola pikir baru yang berdampak besar dan luas bagi organisasi, dukungan dari kepemimpinan adalah kunci suksesnya. Tidak hanya perlu dukungan dalam penganggaran, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan. Langkah ketiga adalah mendorong adanya kolaborasi. Satu aspek besar untuk keberhasilan transformasi digital adalah bahwa tim, seksi, bidang, bagian, maupun fungsi yang ada di Badan Pusat Statistik yang berbeda berkumpul untuk membentuk satu tim yang berkontribusi penuh pada proyek transformasi digital. Langkah keempat, memupuk kreativitas dan pengambilan risiko. Berpikir di luar kotak saat ini sudah tidak lagi cukup ketika kita terjun pada inovasi kompetitif di persaingan global ini. Kita harus melatih tim kita untuk berpikir menembus kotak yang ada selama ini. Membangun fondasi untuk sukses sangat penting untuk setiap proyek transformasi digital. Kendati jalan akan dipenuhi dengan rintangan dan kesulitan, penting untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan mengambil langkah kecil untuk mencapai rencana sedikit demi sedikit. Tergantung pada skalanya. Proyek transformasi digital dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dan disampaikan. Tetapi keterlibatan proaktif dan mempekerjaan orang-orang yang tepat dapat membantu kita mendapatkan dan mempertahankan perhatian dan komitmen kita selama ini terus-menerus menghasilkan banyak data. Misalnya melalui media sosial, transportasi umum, GPS. Bahkan lebih dari itu, bahwa setiap hari kita mengunggah 55 juta gambar, 340 juta Twitter, dan 1 miliar dokumen. Secara total kita menghasilkan 2,5 triliun byte sehari, dan itu mengandung nol yang sangat banyak. Sangat menarik memang. Kita menyebutnya dengan big data. Sebenarnya yang lebih penting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan big data ini. Untuk memproses big data kita tidak perlu superkomputer. Orang saat ini bekerja dengan cloud, jaringan server yang normal yang biasa, yang tidak ada habisnya dengan algoritma yang bagus dan luar biasa. Dengan cara ini kita dapat menganalisis lebih dari 1 juta keping data hanya dalam waktu beberapa menit. Misalnya situs web streaming video Netflix yang dapat menganalisis big data dari pemirsanya terkait acara populer dan pola tayangan. Dengan cara ini, Netflix bisa menghasilkan rating yang sangat bagus dan luar biasa. Dengan kombinasi sempurna antara sutradara, aktor, dan alur cerita. Saat ini implementasi big data pada lalu lintas sedang berkembang. Bagaimana mobil yang dapat mengemudi sepenuhnya tanpa pengemudi dengan aman dan nyaman. Di masa depan kita bahkan dapat menggunakan big data DNA untuk menentukan pengobatan yang sempurna, terutama menyembuhkan penyakit genetik seperti kanker yang akan menjadi jauh lebih mudah. Dan itu baru permulaan saja bagaimana dengan kita di BPS memanfaatkan big data. Data adalah masalah yang sangat penting karena data adalah modal dasar keberhasilan pembangunan.